bagaimana? Alhamdulillah baik, Bu. Kesini naik motor atau jalan kaki? Naik motor, Bu. Sendiri atau sama teman? Sendiri, Bu. Oh iya, katanya kemarin Dek Ningsi ini lagi ada masalah. Iya, Bu. Terus kesini mau minta solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Boleh ceritakan awal terjadinya masalahnya? Jadi masalahnya gini, Bu. Saya dan teman saya itu mau daftar kuliah. Terus rencananya kami itu mau ambil jurusan yang berbeda-beda. Tapi teman saya itu mau maksa saya buat masuk ke jurusannya dia. Biar nanti kita itu kerjain tugasnya itu bareng-bareng. Tapi masalahnya teman saya itu maunya saya itu masuk ke jurusannya dia, tapi saya itu nggak mau karena saya sudah menyukai jurusan yang lain, di mana jurusan itu yang saya sukai. Jadi, apakah Dek Ningsi sudah mengatakan kepada temannya Dek Ningsi kalau Dek Ningsi tidak mau masuk ke jurusannya dia? Iya, Bu, sudah sering kali saya katakan kepada dia. Terus jawabannya temannya Dek Ningsi? Lagi-lagi dia itu mau memaksa saya, Bu, untuk masuk ke jurusannya dia. Dek Ningsi yang sabar ya untuk menghadapi temannya Dek Ningsi. Jadi, masanya Dek Ningsi ini apakah Dek Ningsi merasa terganggu atau terpaksa oleh temannya Dek Ningsi ini atau gimana? Coba ceritakan inti masalahnya Dek Ningsi, karena di sini Ibu masih merasa bingung dengan masalahnya Dek Ningsi ini. Jadi, apakah Dek Ningsi ini merasa terganggu atau terpaksa dengan temannya Dek Ningsi? Kalau soal terganggu, saya rasa saya tidak terlalu terganggu, merasa terganggu. Cuman di sini yang saya rasakan, Bu, saya itu merasa terpaksa oleh teman saya, selalu dipaksa oleh teman saya yang maunya ingin masuk ke jurusannya dia. Ya, Ibu mengerti dengan perasaannya Dek Ningsi, yang dimana Dek Ningsi ini merasa terganggu atau terpaksa oleh temannya Dek Ningsi, yang dimana ya Ibu mengerti perasaannya Dek Ningsi, tapi kita kan sebagai wanita itu kan saling menghargai ya perasaan. Setidaknya Dek Ningsi itu dia bisa menghargai perasaannya temannya Dek Ningsi. Iya, Bu. Tapi di sini saya tuh merasa terlalu dipaksa oleh teman saya untuk masuk ke jurusannya dia. Iya, Ibu tahu. Pokoknya intinya Dek Ningsi itu banyak-banyak bersabar. Ibu yakin satu saat nanti teman Dek Ningsi itu akan sadar bahwa dia itu terlalu memaksakan Dek Ningsi itu untuk masuk ke jurusannya dia. Pokoknya Dek Ningsi itu harus bisa dapat menjaga perasaannya dia, temannya Dek Ningsi, karena biar bagaimanapun kita kan sama-sama wanita ya, bisa mengerti perasaan satu sama lain. Boleh Dek Ningsi ceritakan awal mula masalahnya Dek Ningsi ini terjadi? Jadi cerita awalnya gini, Bu. Saya dan teman saya itu kan mau daftar kuliah, tapi ceritanya saya dan teman saya itu mau daftar di kampus yang sama, tapi jurusannya yang berbeda. Tapi lama kelamaan teman saya ini sudah memaksa saya buat ambil jurusan yang sama dengan dia itu, Bu. Tapi kan saya kan tidak suka dengan jurusan ini. Terus apakah Dek Ningsi merasa marah atau terlalu dipaksakan oleh temannya Dek Ningsi atau bagaimana? Kalau marah, saya tidak merasa marah sih, Bu. Cuman di sini saya merasa terlalu dipaksakan gitu, Bu, oleh teman saya. Oh iya, Ibu mengerti perasaannya Dek Ningsi. Dulu Ibu juga punya klien yang masalahnya itu mirip dengan masalahnya yang sedang dihadapi oleh Dek Ningsi. Bahkan
masalahnya itu lebih parah dari masalah yang sedang Dek Ningsi hadapi ini. Hampir berhari-hari dia datang ke rumah ibu untuk meminta solusi, agar masalahnya ini cepat selesai. Karena dia itu sudah merasa terlalu terbebani oleh masalahnya itu. Bahkan dia pernah tidak makan selama 2 hari karena memikirkan masalah yang sedang dia hadapi ini. Ibu juga merasa kasihan kepadanya. Ibu selalu memberikan solusi-solusi yang terbaik, walaupun tidak semudah itu untuk menyelesaikan masalah klien ibu itu dia. Tapi ibu selalu memberi dia semangat dan support agar bisa keluar dari masalah yang sedang dia hadapi ini. Jadi Dek Ningsi juga harus berusaha sabar dan kuat untuk meyakinkan teman Dek Ningsi ini yang bagaimana Dek Ningsi ini kan tidak mau ya masuk ke jurusan yang sama dengan temannya Dek Ningsi. Pokoknya intinya Dek Ningsi itu harus kuat menghadapinya. Lama-kelamaan pasti teman Dek Ningsi ini akan sadar bahwa dia itu terlalu memaksakan, ya. Rasa kecewa, marah, terganggu atau dipaksa itu kan wajar ya. Karena kita kan manusia, apalagi kita seorang wanita. Wanita itu kan orangnya baperan ya. Ada masalah dikit, pasti awal-awalnya nangis. Tapi ibu suka sih karena dengan nangis itu kan kita bisa mengeluarkan emosi, amarah atau beban masalah yang sedang kita hadapi. Karena ibu juga pernah merasakan dengan menangis itu kita bisa mengeluarkan semua beban atau masalah yang sedang kita hadapi. Maksudnya di sini kan Dek Ningsi bukan tidak mau lagi sekelas ya sama temannya Dek Ningsi, tapi kan di sini kan kalian masing-masing memperjuangkan cita-cita atau jurusan yang kalian minati ya. Takutnya di sini kan Dek Ningsi mengikuti kemauannya teman Dek Ningsi yang masuk ke jurusan yang sama kan. Dek Ningsi itu tidak nyaman atau sering mengeluh atau merasa kecewa karena Dek Ningsi kan menginginkan jurusan lain, tapi karena Dek Ningsi itu takut pertemanan Dek Ningsi itu putus atau bubar ya. Jadi Dek Ningsi mengikuti kemauannya teman Dek Ningsi. Nah di sini kan kalau Dek Ningsi sering mengeluh atau tidak nyaman kan teman Dek Ningsi kan tidak bisa membantu ya. Apalagi mungkin kalau Dek Ningsi semakin sudah semakin semesternya begitu ya berjalan terus Dek Ningsi semakin tidak yakin kan teman Dek Ningsi tidak bisa dapat membantu Dek Ningsi untuk pindah jurusan ya. Karena setahu ibu pindah jurusan itu kan harus mulai dari awal ya. Kan ada kampus yang jika Dek Ningsi ini pindah jurusan kan harus mulai dari awal lagi ya, yang kayak mau mendaftar seperti mahasiswa baru. Ada juga kampus yang menerima mahasiswa pindah jurusan itu tapi harus memenuhi atau harus berada di semester 3. Jadi pokoknya Dek Ningsi itu harus meyakinkan ya teman Dek Ningsi bahwa kalian itu pasti masih tetap berteman seperti kalian SMA, masih bisa membuat tugas bareng dan masih bisa berteman seperti dulu, tapi tidak lagi sekelas ya. Karena ini kan sudah saling sudah saling memperjuangkan cita-cita ya masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa ibu berikan ya solusinya sama Dek Ningsi. Semoga Dek Ningsi bisa mengambil hikmahnya atau bisa menyelesaikan secepatnya masalahnya Dek Ningsi.
Jadi gimana? Apakah dari solusi yang Ibu berikan tadi sudah dapat menyelesaikan masalahnya Dek Ningsi? Ya Ibu, alhamdulillah, insya Allah solusi yang Ibu berikan tadi insya Allah dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang sedang saya hadapi, walaupun sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Intinya Dek Ningsi itu harus banyak bersabar, semangat, dan jangan pernah bosan memberikan support atau meyakinkan teman Dek Ningsi ya, yang dimana kalian ini hanya dipisahkan oleh cita-cita ya atau jurusan, tapi bukan dipisahkan untuk berteman ya, yang dimana kan kalian ini kan sudah kuliah ya, bukan lagi di bangku SMA. Jadi kalian ini hanya dipisahkan oleh cita-cita masing-masing, yang dimana teman Dek Ningsi ingin menjadi ini, Dek Ningsi ingin menjadi itu. Jadi intinya Dek Ningsi semangat dan terus berusaha untuk meyakinkan temannya Dek Ningsi. Oh iya, waktu kan sudah menunjukkan hampir 1 jam ya kita berbincang, dan masalahnya kan juga sudah selesai. Ini juga sudah mau malam dan mau menjelang maghrib. Apakah masih ada yang ingin Dek Ningsi sampaikan sama Ibu? Tidak ada Bu, terima kasih. Oh iya, terima kasih kembali.